Kalau gitu, kuesioner sudah kita anggap selesai, kita masuk observasi. Nah, data yang diperoleh di observasi itu data yang kalau dibuat kuesioner atau dibuat interview tidak dapat diperoleh, maka dilakukan observasi. Misalnya, data tentang keterampilan anak memasak. Itu kalau diinterview kan nggak diperoleh. Apalagi dikasih angket. Keterampilan memasak kok diangket. Nggak bisa. Yang bisa adalah anak itu disiapin bahan, lalu Anda mengobservasi, mengamati. Itu yang bisa. Jadi observasi itu dipakai untuk melakukan pengamatan terhadap prosedur, terhadap hubungan, terhadap proses, terhadap kegiatan. Itu observasi. Ya. Nah, kemudian dalam keadaan tertentu, sehingga observasi mesti lama dong, karena sesuai dengan proses. Kalau memasak itu butuh 20 menit, diikuti mulai dari awal. Bagaimana menyiapkan bahan, bagaimana dia cara memotong berambangnya. Ada loh, cara memotong berambangnya nggak benar, salah. Akhirnya kan sedapnya beda. Cara mengupas buncis misalnya, itu kan harus ujungnya kan harus dibuang. Cara memotong buncis, gimana caranya? Apakah pakai pisau, apakah pakai dipotong dengan tangan? Itu dampak terhadap vitamin yang terkandung di dalamnya berbeda. Nah ini Anda observasi. Lagi, proses. Anda sering menanyakan tentang pemecahan masalah. Anda sering kasih tes. Tapi Anda bisa hanya dapat mengatakan nanti dikasih tes tadi salah apa benar. Tapi Anda nggak pernah tahu langkah mana yang dia salah. Ya kan? Karena Anda lihat hasilnya aja. Tapi Anda bisa sebenarnya mengobservasi langkah yang anak lakukan waktu membuat soal, mengerjakan soal pemecahan masalah. Diketahui ini, kerjakan. Coba langkah satu dia apa yang dihitung dulu. Langkah kedua dia hitung. Jangan-jangan langkah yang ketiga yang salah, bukan langkah yang pertama. Ini hanya dapat diketahui oleh observasi. Yang diobservasi apa? Lembaran pekerjaan anak. Anda observasi tadi. Ya. Nah, apa yang dapat diobservasi? Yang dapat diobservasi bisa individu, bisa kelompok, bisa satu kegiatan masyarakat, bisa tingkah laku sosial, ya. Jadi bisa interaksi sosial, banyak yang dapat diobservasi. Misalnya Anda kalau guru bimbingan ingin tahu teman sebaya, bukan teman sebaya, teman gengnya dalam satu sekolah, maka dapat diobservasi kok. Geng anak itu siapa saja, itu dapat. Dari melihat, mengobservasi interaksi sosial antara satu anak dengan anak lain. Siapa yang suka mendikte dalam kelompok, cocok nanti untuk jadi ketua dia. Siapa yang suka diam tetapi diam-diam dia mencatat, itu untuk dapat dilihat interaksi sosial kalau kita ingin membentuk kelompok belajar. Nah, observasi datanya lebih reliabel karena apa adanya, bukan apa yang disampaikan oleh responden, tapi apa yang Anda lihat sendiri, Anda yang observasi sendiri, ini lebih reliabel, ya, dibanding dengan hasil angket, dibanding dengan hasil interview. Observasi lebih reliabel. Cuma bedanya, observasi itu tidak dapat diulang. Kalau ada satu kegiatan sekarang Anda lupa mencatat, maka nggak bisa kembali apa yang Anda observasi tadi. Ya. Ada sih yang dapat diulang kalau memasak, cuma kan lalu jadi beda konteks. Ya. Lalu ini bentuk-bentuk observasi, ada yang partisipan, ada yang non-partisipan. Oke. Observasi itu banyak cara, kayak tadi interview kan dapat face to face, dapat online. Observasi juga dapat langsung, ini kayak face to face nih. Anda
Anda mengobservasi sendiri bagaimana itu, kan sering Anda mungkin suka didatai petugas asuransi yang cara dia melakukan merayu konsumen supaya mau beli asuransi itu susah loh itu. Nah, Anda boleh tekniknya gimana supaya dapat merayu konsumen untuk membeli asuransi. Nah, dalam pembelajaran Anda juga dapat mengobservasi bagaimana anak mengerjakan soal yang sifatnya esai. Apa yang dia lakukan? Dapat dilakukan. Observasi juga dapat bentuk dalam physical trace evidence, artinya mengobservasi menelusur dengan cara menelusur bukti-bukti yang diperoleh. Ini biasanya kalau di dalam pendidikan kurang, ini biasanya dilakukan di bidang fisik. Kita ingin tahu apa saja sih yang dimakan oleh satu keluarga, makanan sehat atau tidak. Anda tidak perlu mengobservasi mereka pada waktu makan, Anda lihat, malu dong mereka. Cara mengobservasinya gimana? Sampahnya yang diobservasi. Oh, ternyata banyak pembungkusnya McDonald. Ternyata ada bekas bungkus mie. Nah, dari sini dapat diketahui apa yang banyak dimakan oleh satu keluarga. Jadi ini biasanya di dalam dunia pendidikan jarang dilakukan. Nah, yang ini analisis konten. Jadi yang diobservasi isinya. Anda ingin melihat apakah siswa itu benar nggak menggunakan kalimat dengan baik. Tata bahasanya benar nggak? Anda nggak perlu harus lakukan tes. Suruh aja nulis, mengarang, lalu Anda lihat karangan dia, kalimatnya yang salah mana, yang benar mana, yang nggak ada kata sambungnya yang mana, nggak ada titiknya yang mana. Ini lewat analisis konten. Oke. Lalu yang berikutnya adalah observasi mekanik. Nah, contoh cara memasak tadi adalah observasi mekanik. Proses kerjanya, urut-urutannya, ya. Guru mengajar tadi observasi mekanik. Mulai dari awal, dia mulai dari menjelaskan apersepsi, lalu menjelaskan, menggunakan alat peraga, kemudian dia melakukan evaluasi, itu observasi mekanik tentang misalnya keterampilan guru dalam mengajar. Jadi pada observasi langsung melacak limbahnya atau dampaknya, atau analisis isi, kemudian observasi mekanik. Nah, salah satu penting dalam observasi adalah mencatat. Karena kalau terlambat mencatat, Anda kehilangan data. Kalau interview kan enggak, Anda interview langsung Anda catat. Kuesioner kan enggak perlu nyatat. Karena dia nulis sendiri. Maka dalam observasi, teknik mencatat hasil observasi jadi penting. Ini adalah teknik-teknik mencatatnya. Teknik yang pertama adalah chronological record, mencatat sesuai dengan urutan kejadian. Yang kedua, anecdotal record, mencatat hanya pada hal-hal yang bersifat penting yang memang Anda butuhkan. Adanya perubahan, tingkah laku menyimpang, anak yang suka mengganggu, itu anecdotal record. Kapan dia ada kegiatan mengganggu? Kalau enggak perlu dicatat. Duration recording menentukan pada lamanya waktu, berapa lama kita mengobservasi. Lalu frekuensi count recording, mencatat berapa sering terjadi. Ya. Misalnya kita ingin melihat anak, berapa persen waktu yang dia pakai untuk konsentrasi belajar dan tidak. Berarti setiap kali dia meleng kepalanya, dia keganggu yang lain, itu ada satu frekuensi. Terus saya satu jam pelajaran, berapa kali dia tidak memperhatikan pelajaran. Itu dapat lewat frekuensi count recording. Menghitung berapa kali dia mengabaikan pelajaran, tidak memperhatikan pelajaran. Kemudian interval recording mencatat sesuai dengan interval tertentu. Ini biasanya kalau untuk mencatat kayak
lalu lintas, ada berapa mobil dalam 1 detik, ini interval recording yang lewat. Gitu ya. Nah ini dunia pendidikan jarang dipakai. Atau interval recording juga dapat Anda kalau guru mengajar untuk berapa sering dia kemudian menggerakkan tangan, memberikan aksentuasi dalam belajar, dalam mengajar. Ini bisa interval recording. Yang terakhir, sosiometrik teknik itu adalah teknik untuk melihat hubungan pertemanan antar pelajar dalam satu kelompok. Siapa yang berpengaruh, siapa yang kurang berpengaruh, siapa yang jadi pengikut, itu ada teknik sosiometrik teknik. Kalau guru bimbingan dan konseling biasanya diberi pelajaran khusus sosiometrik teknik ini karena untuk dapat mengetahui pergaulan anak. Jadi yang penting bahwa kalau dalam observasi yang penting adalah mencatat, jangan sampai ketinggalan.